Tribuners, jumpa lagi dengan saya Febri dalam program Tribun Pekanbaru Newsmaker. Kali ini saya dan tim berkunjung ke ruangan Bapak Ikhwan Ridwan, Ya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Terima kasih Pak Ikhwan sudah menerima kami. Sama-sama, Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Memulai obrolan di siang hari ini, sebuah fenomena bahwa profesi ASN dan atau PNS itu masih menjadi incaran para pencari kerja, Betul. termasuk kaum milenial juga saat ini. Nah, menurut Bapak, apa magnet sehingga setiap penerimaan seleksi CPNS peminatnya selalu membludak? Makasih. Memang ini mungkin di PNS itu ada jaminan di hari tua. Ada uang pensiunnya dan kehidupannya pasti gitu ya untuk PNS. Maka itu banyaknya peminat untuk melamar PNS ini. Tapi kan disayangkan dari pusat tuh formasinya tidak yang kita inginkan. Misalnya kita pensiun untuk Pemprov ini. Untuk tahun ini aja ada 500 lebih pensiun. Tapi kita cuma dikasih formasi sekitar 272. Itu pun melihat disiplin ilmunya. Jadi tidak semua disiplin ilmu yang masuk. Yang diutamakan sekarang kan tenaga kesehatan dan pendidikan dan teknik lainnya. Itu yang tidak terakomodir semuanya. Kita kasihan yang tamat-tamatan sosial, ekonomi, hukum, itu terbatas. Karena itu kan teknis lainnya. Kalau kayak kemarin itu hanya 52 orang yang teknis lainnya, termasuk yang tamatan komputer. Nah, secara keseluruhan apakah PNS yang ada sekarang itu sudah mencukupi Pak untuk di lingkungan Pemprov Riau? Kalau dikatakan cukup. Kalau dikatakan kurang gitu. Karena untuk kita kan ada 53 OPD nih. Memang tidak merata setiap bidang itu. Kadang ada subitnya itu hanya 2 stafnya. Sebenarnya itu kurang. Tapi kalau dilihat ada OPD yang berlebih gitu. Tapi memang kebutuhannya segitu. Nah, ini yang terbaru kan juga lagi ditunggu-tunggu nih informasinya, terutama oleh para guru honorer. Ya. Bahwa Pemprov Riau sudah mengajukan 8.000 tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Bisa dijelaskan Pak, sudah sejauh mana proses dan kriteria siapa saja sih yang bisa mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi PPK ini? Baik, untuk pegawai PPK yang 2021 ya? 2021 atau yang 2021 ini yang akan datang. 8.000. Jadi untuk 2021 ini memang kita punya tenaga pendidik itu 8.000 lebih. Dia ada 2 kategori nih. Tenaga pendidikan itu yang di TU-nya. Jadi yang diminta itu kan tenaga pendidik. Kita punya 8.000 lebih, tapi formasinya kita belum dapat. Kita ajukan itu 8.000, tapi nanti rapatnya di Batam. Kebetulan nanti saya hadir, besok saya berangkat, nanti rapatnya di Batam, itu untuk regional Sumatera. Jadi disitulah kita ditentukan Riau, berapa formasi yang dapat gitu. Itu kebutuhan apakah untuk guru honorer di level SMA sederajat saja atau sampai ke tingkatan paling bawah? Karena kan kewenangan untuk guru itu kan provinsi untuk di level SMA sederajat. Iya. Tapi kalau undangannya ada itu BKPSDM, itu kan kabupaten kota. Mungkin itu SMP, SD mungkin ikut. Tapi kalau kami khusus tingkat SMU, SLB, dan SMK. Seperti itu. Jadi memang nanti penentuannya di Batam itu. Cuma ini kawan-kawan yang udah lulus P3K kemarin kan banyak bertanya nih. Kami aja belum tahu nasib kami kok masih dibuka Pak. Itu kan kebijakan menteri. Kebijakan menteri. Memang nanti rapatnya Sabtu Minggu nih. Malamnya dibuka. Itu penentuan berapa Riau dapat formasi. Kita kalau dapat kan sebesar-besarnya lah. Kalau dapat. Dan yang kedua, untuk yang 2021 memang ada rencana pemerintah dikasih tunjangan. Tunjangannya tuh 4 juta. 4 juta satu orang, tapi yang udah kawin, yang udah punya anak,
dikasih 4.060.690 rupiah. 4.060.960 rupiah. Saya pun tidak tahu arti makna itu. Selain untuk guru honorer, apakah honorer di formasi lain juga ada akan rencana perekrutan? Enggak, ini khusus guru dulu. Khusus guru. Karena saja. yang adakan ini kan Kementerian Pendidikan. Oh, yang program 1 juta. Yang 1 juta guru honorer itu. Nah, jika seandainya memang nanti kita dapat kuota banyak dari pusat, kira-kira keuangan kita cukup nggak Pak untuk mengakomodir seleri dari para PPK ini nanti? Nah, ini kita belum tahu ya yang masalah gajinya, apa dari APBN, apa APBD, itu juga belum dibicarakan. Kita nanti kan kalau memang dari daerah, tentu kita bicara dulu dengan pimpinan. Tapi secara apa, saya rasa cukup. Dan informasinya juga bahwa gaji yang akan diterima itu setara nanti dengan PNS. Ya, setara. Dia bedanya cuma tidak dapat uang pensiun. Beda, semua tunjangan, gaji dapat disamakan nanti. Oke, artinya ini kabar gembira juga bagi para guru honorer. Ya, yang betul, saat betul. ini banyak mengabdi di pelosok juga bisa mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi PPK. Ya. Nah, sekarang kita bergeser ke soal COVID-19 ini, Pak. Baik. Karena faktanya COVID-19 ini juga berimbas sangat luar biasa atas kinerja dan aktivitas para ASN. Apalagi terakhir informasinya ada 400 lebih ASN di lingkungan Pemprov Riau yang terpapar COVID ini. Ya. Ini bagaimana Pak kondisi yang saat ini terutama di lingkungan BKD? Memang COVID ini tidak memandang orang ya, semua aja. Kalau memang di Riau, di Pemprov udah 400 lebih yang kena, dan sekarang dirawat ada 40, ntar saya tengok Pak ya. Ya, sangat 30. Dirawat itu ada 41, yang kena 483. Jadi yang meninggal ada 8. Jadi sekarang dirawat ada 41 orang. Nah, ini kan artinya juga membuat mungkin sistem yang sudah dirancang atau cara kinerja kan juga agak terganggu dengan kondisi ini karena mobilitas juga jadi terganggu. Bagaimana Bapak mengatur agar layanan kepada masyarakat tetap bisa diakses? Kalau untuk layanan masyarakat kita tetap melayani, tapi jadwalnya kita batasi jam 8, khusus BKD itu jam 8 sampai jam 11. Lewat itu kita tidak mengadakan layanan, kecuali yang mau naik, yang ngambil SK kenaikan pangkat, itu bisa kita layani. Dan untuk kenapa 75 itu kan memang dari pusat, anjuran dari pusat 25 yang di kantor. Tapi khusus di BKD maksudnya, itu kita bisa by phone. Kita by phone, dan kalau memang kita sibuk, kita harus ada urgent gitu. Kepentingannya kita suruh datang, mereka mau datang gitu. Ini kan untuk mengurangi kerumunan aja, Pak. Bentuk antisipasi lain dari BKD di lingkungan Pemprov sendiri juga untuk memutus mata rantai COVID ini seperti apa? Kalau kita kan ini kan diserahkan kepada kepala OPD masing-masing. Yang jelas kita protokol kesehatan itu, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tapi kan kawan-kawan ini ya ini dikasih WFH justru dia banyak berjalan dan tidak mengikuti protokol kesehatan, sedangkan kita aja udah ngikuti protokol kesehatan juga bisa kena gitu. Apalagi tidak mengikuti. Jadi kepada kawan-kawan yang memang WFH, yang di rumah, ya ikutilah, kurangilah untuk berkerumun gitu, berkerumun dan berjalan-jalan. Jadi ikutilah protokol kesehatan. Nah, untuk menjaga agar kinerja dari aparatur juga tetap terjaga dengan WFH, itu kontrolnya seperti apa, Pak? Oh, gini, kita kan serahkan ke OPD, nanti serahkan ke bidang-bidang. Jadi mereka itu giliran, Pak. Misalnya si A, saya 3 hari,
nanti saya masuk, Bapak nanti 3 hari lagi. Jadi gitu kontrolnya. Jadi yang ditanya 3 hari itu apa kerjanya, itu kepala bidangnya yang ini, yang bertanya, yang minta hasil kerjaannya itu apa. Oke. Ini kita beralih ke topik selanjutnya nih Pak. Ini Pak Ikhwan ini kan udah 3 tahun ya. 3 tahun lebih lah, 3 tahun 8 bulan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Artinya dalam periode 3 tahun itu kan udah ada beberapa kali seleksi penerimaan CPNS juga. Ya betul. Nah, ada dong Bapak menghadapi kondisi di mana banyak orang yang datang meminta bantuan untuk memproses ya anak dia kah, keponakan dia kah untuk lolos sebagai seleksi CPNS. Itu ada pengalaman atau cerita seperti apa, Pak? Kalau tahun pertama memang ada juga ini dianggap kita itu memang tidak mau nolong, padahal memang tidak bisa nolong. Sekarang kan sistem CAT itu, Pak. Jadi semua itu dia ngisi, udah nampak di layar itu benar apa salah. Jadi pernah juga mereka minta tolong gubernur. Gubernur udah bilang, tapi orang tidak percaya. Langsung dipanggil saya terangkan, baru orang itu percaya. Tidak juga CPNS, Pak. IPDN juga gitu. IPDN juga orang tidak percaya, katanya masih bisa ditolong. Kan ujiannya cuma pakai CAT. Dan sekarang IPDN kan udah kami ini kan hanya numpang lewat aja. Kami cuma mengumumkan. Tapi semua itu kalau kemarin di TNI Angkatan Darat, tahun ini udah di Polri. Jadi Polri semuanya dari sistem CAT-nya, ujian semua di Polri. Jadi memang tidak ada di BKD. Nah, itu pun orang banyak bertanya, kok IPDN tidak bisa nolong gitu katanya. Bukan CPNS juga, IPDN termasuk yang sekolah sekolah teknik darat itu yang punya perhubungan itu. Itu kami juga tidak bisa nolong, itu kan dari pusat. Dan apakah setiap orang yang Bapak kasih pengertian itu memahami bahwa kondisinya memang seperti itu? Pertama dia tidak memahami, tidak percaya. Tapi setelah kalau nggak percaya nanti kan Bapak udah lihat hasilnya, saya bilang. Iya juga katanya. Dan kami juga di ujian itu kan ada pengawas. Kita nggak tahu apakah dari KPK atau dari ini, kan ramai itu Pak. Kita nggak tahu siapa yang lihat itu. Jadi kalau memang kan bisa difoto, wartawan juga bisa foto, hasilnya nampak Pak. Jadi kalau memang main-main ya kita juga kena. Kita kena dan efeknya kan kita tidak dikasih informasi nanti untuk tahun berikutnya. Itu mungkin efeknya itu. Ya, dengan sistem chat yang dilaksanakan ini, apakah juga berkorelasi dengan output dari CPNS yang dihasilkan, Pak? Ini kan Bapak bisa memantau seperti apa minimal dalam 3 tahun terakhir bahwa proses chat ini memang menghasilkan PNS yang berkualitas. Karena di bawah saya menengok tadi bahwa ASN standar internasional seperti itu. Gini Pak, soalnya itu kan soal untuk ujian CPNS ini yang bikin kan ada 10 profesor mungkin dari pusat. Kami dapat soal kan dari BKN. Jadi kami nerima server. Jadi kiri kanan muka depan itu soalnya beda. Jadi mungkin udah kalau kami lihat memang standar internasional. Dan juga kalau lihat jawabannya itu kan ada seleksi kompetensi bidang dengan seleksi kompetensi dasar. Jawaban itu hampir semuanya sama, kita anggap betul, tapi memang beda gitu. Jadi ketelitian dan konsentrasi. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa imbauan atau warning Bapak lah kepada calon peserta seleksi CPNS maupun calon atau guru honorer yang akan diseleksi untuk PPPK agar mereka terhindar dari penipuan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Kan biasanya kerap nih terjadi di musim-musim seperti itu. Betul. Kemarin waktu pembukaan ujian CPNS di UPT Penilaian Kompetensi, Pak Gubernur langsung bilang, jangan percaya dengan orang yang minta-minta uang. Tapi kadang-kadang ada juga yang tertipu. Ini ada di kasusnya di inspektorat nih. SK itu udah keluar. Jadi saya bilang nggak usah BKD dipanggil, langsung aja lapor ke polisi, saya bilang. Itu kan penipuan itu. Jadi kami minta kepada peserta CPNS maupun P3K
jangan tergiur gitu. Ini semuanya murni tidak ada pakai uang. Apalagi yang P3K ini kan umur 57 pun dia bisa tes. Dia kan 1 tahun sebelum pensiun dia mulai ikut. Jadi jangan tergiur gitu. Nanti kasihannya kita dari daerah itu. Ini kan banyak nih yang ngadu nih, kami tertipu Pak ini kemarin yang P3K. Jadi jangan tergiur. Karena kan yang banyak godaan Pak orang yang ingin bisa mengatakan bisa nolong gitu. Tapi yang CPNS ini masih dikit lah, yang kasihannya yang P3K kemarin. Itu banyak yang hampir tertipu. Tapi mereka ke sini, saya bilang nggak ada PKD minta uang. Itu mungkin Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak Ikhwan atas waktunya, dan semoga obrolan kita siang ini bisa memberi informasi kepada masyarakat, terutama jelang seleksi CPNS 2021 maupun penerimaan PPK nantinya bagi guru honorer. Terima kasih banyak Pak. Siap. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Sobat Tribuners, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Ikhwan Ridwan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Kita jumpa lagi di Tribun Pekanbaru Newsmaker edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.